Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya Ustazah yang sholih dan sholihah? Nah, hari ini hari Rabu 21 Oktober 2020, kita akan kembali belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Apa kemudian yang akan kita pelajari? Kita next slide ya. Nah, ini dia. Materi kita hari ini tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Sama dengan yang kemarin, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian keberagaman sosial budaya masyarakat, juga kita sudah membahas tentang contoh keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang apa sih sebenarnya makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui atau mempelajari apa sebenarnya makna Bhinneka Tunggal Ika dan kaitannya dengan keberagaman, kita pelajari dulu dan kita harus tahu dulu apa sebenarnya dampak positif atau manfaat dari keberagaman itu sendiri. Yang pertama, apa dampak positif keberagaman atau perbedaan itu? Itu bisa menjadi identitas bangsa dan negara di Indonesia di mata dunia. Kemudian yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional, mempererat persaudaraan, menjadi sebagai aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa juga menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Contohnya nih, misalnya banyak budaya-budaya atau adat istiadat yang beragam yang kita punya. Contohnya ada di Lombok Tengah, misalnya rumah adat yang di Sade, Lombok Tengah. Itu banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan asing. Karena itu menjadi keberagaman yang kita punya sehingga orang lain tertarik. Nah, itu bisa menjadi dampak positif dari keberagaman itu sendiri. Kemudian misalnya alat musik yang kita punya, ada gendang belik. Itu gendang belik seringkali menjadi hal yang menarik yang dilihat oleh orang-orang luar di asal atau di daerah kita gitu. Kemudian selanjutnya apa? Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Kemudian dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik dan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Nah, itu dia dampak positif keberagaman yang harus kita tahu. Selanjutnya kita ke dampak negatif. Jadi setiap ada hal yang positif pasti ada sesuatu yang negatif juga dari satu hal itu gitu. Nah, apa kemudian dampak negatif dari keberagaman itu? Yang pertama, dampak negatifnya yaitu menumbuhkan iri hati dan kedengkian antar suku akibat adanya kesenjangan sosial. Jadi misalnya ada perbedaan, kesenjangan sosial, kemudian ini iri kok ini adatnya begini, dia adatnya begini gitu. Itu akan menimbulkan iri hati, dengki, dan itu tidak boleh. Nah, yang kedua, kemudian menumbuhkan kecurigaan karena perbedaan bahasa, adat istiadat, dan budaya. Seringkali misalnya orang-orang Jawa tidak mengerti bahasa Sasak, atau orang-orang Sasak tidak mengerti bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Sehingga kita ketika berbicara, timbul kecurigaan gitu, dia lagi ngomongin saya enggak ya, atau apa yang sedang dibicarakan, karena kita tidak mengerti bahasa mereka pun mereka tidak mengerti bahasa kita gitu, sehingga menumbuhkan kecurigaan dari pembicaraan mereka. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan pertentangan karena perbedaan pendirian, keyakinan, dan tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Nah, kan kemarin kita sudah bahas. Jadi setiap orang itu, setiap daerah misalnya itu memiliki karakteristik bahkan yang berbeda-beda, sehingga itu akan muncul juga pendirian atau keyakinan atau pandangan yang tidak sama gitu. Seringkali terjadi perbedaan dan pertentangan dari perbedaan yang kita punya itu. Kemudian yang keempat, adanya hambatan pergaulan akibat perbedaan bahasa dan budaya. Seringkali kita lihat misalnya ada orang-orang yang tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama dengan kita, atau ada orang yang tidak mau bergaul dengan orang yang memiliki budaya yang tidak sama dengan kita gitu. Nah, itu ada hambatan, ada
yang menghalangi kita untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama misalnya, atau ada hambatan atau ada yang menghalangi kita untuk bergaul dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita gitu ya. Itu adalah dampak negatif dari keberagaman. Selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana cara menyikapi perbedaan. Kalau tadi misalnya kita berbeda agama, kita berbeda budaya, kita berbeda adat istiadat, juga berbeda bahasa. Kemudian gimana cara kita menyikapinya? Apa iya kita harus bertengkar terus sama mereka yang tidak sama agamanya dengan kita? Atau apa iya kita akan terus bertengkar dengan orang-orang yang tidak sama adat istiadatnya dengan kita? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kemudian perbedaan yang ada? Yaitu pertama, kita harus memiliki sikap toleransi. Apa maksudnya toleransi, Ustazah? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai antara satu sama lain. Tidak sombong, tidak egois, tidak merasa benar sendiri. Nah, bagaimana wujud toleransi itu adalah pertama, tidak egois seperti yang Ustazah bilang tadi. Tidak boleh merasa lebih tinggi dari yang lain atau memandang rendah orang lain gitu. Kemudian yang kedua, lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, bersikap adil dan tidak membedakan satu sama lain. Jadi kita tidak boleh membedakan yang lain, membedakan satu sama lain gitu. Ih, dia agamanya ini, saya ini. Ih, dia bahasanya tidak bisa bahasa Sasak, dia bahasanya ini. Kita tidak boleh mencibir, kita tidak boleh memandang rendah orang lain, tidak boleh memandang beda orang lain karena kita sama gitu. Kemudian yang selanjutnya itu berusaha mengenal dan belajar budaya daerah lain. Jadi kita selain tadi dampak positif dari keberagaman itu sebagai sumber pengetahuan, jadi sikap kita terhadap perbedaan itu adalah berusaha mengenal dan belajar budaya mereka gitu. Kalau misalnya kita orang Sasak, berarti kita harus mengenal budaya orang lain. Misalnya budaya orang Jawa Barat bagaimana, budaya orang Kalimantan bagaimana, orang Sumatera bagaimana, orang Bali bagaimana gitu. Sehingga itu juga menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Dan kita juga bisa membuka mata bahwa ternyata Indonesia ini luas sekali ya. Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak gitu. Dan Indonesia ini sangat kaya akan budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, tidak memandang rendah suku atau budaya bangsa lain, kayak yang Ustazah bilang tadi. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Jadi tidak boleh sombong. Wah, orang Sasak itu paling ini. Wah, orang Bali itu paling ini. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya, kita harus tetap toleransi dengan suku, bangsa orang lain. Kemudian selanjutnya yang terakhir, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Gitu. Ya, ini adalah sekian poin yang harus kita tahu dan harus kita praktikkan dalam toleransi terhadap orang lain ketika kita menyikapi perbedaan yang ada. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah tahu dampak positif keberagaman itu apa, dampak negatifnya apa, dan cara menyikapinya bagaimana. Sekian perbedaan yang kita punya itu harus kita syukuri karena itu menjadi keberagaman yang membuat Indonesia kaya akan suku, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa kemudian terkait atau kaitannya antara Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kita, semboyan bangsa Indonesia, apa kaitannya dengan keberagaman. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa kita yang berasal dari bahasa Jawa kuno dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka itu artinya beragam atau berbeda-beda. Nah, sementara Tunggal Ika itu artinya satu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu diartikan apa? Diartikan sebagai berbeda-beda tapi tetap satu. Gitu.
Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, agama, dan suku bangsa. Jadi sekian banyak suku bangsa yang kita punya, sekian banyak agama yang resmi di Indonesia, sekian banyak bahasa daerah yang yang masyarakat Indonesia punya, itu tetap disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi meski kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, ini dia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada kaki lambang Garuda Pancasila. Tuh, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, bangsa Indonesia juga memiliki alat-alat pemersatu yang lain. Contohnya misalnya dasar negara Pancasila. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kayak Ustazah bilang kemarin, meskipun ada yang bahasa Sasak, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa ini, tapi tetap kita disatukan oleh bahasa Indonesia. Kemudian bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Kemudian lambang negara, burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini adalah alat-alat pemersatu yang kita punya. Nah, ini adalah akhir. Jadi, makna Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Maknanya apa? Meskipun Indonesia atau masyarakat Indonesia itu memiliki beragam budaya, adat istiadat, suku bangsa, agama, dan bahasa, tapi kita tetap disatukan. Kita tidak boleh bertengkar, kita harus selalu saling menghormati satu sama lain. Begitu. Nah, ini adalah tugas dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirim ke ustadzah, ya. Soal yang pertama, jelaskan dampak keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, sikap apa yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beraneka ragam, kemudian harus dijelaskan. Ya, kalau hanya disebutkan aja itu kurang nilainya, jadi harus dijelaskan. Kemudian soal nomor 3, jelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, tugasnya ini dikerjakan, dikumpulkan, batasnya jam 20.00. Sekian, syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.